Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Ulumul Quran ingin mempresentasikan hasil presentasi diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Basit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Lina Mutiara Kurniawan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang ilmu qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat. Secara etimologis, qiraat adalah jamak dari qiraah dan juga masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan. Menurut Ar-Raghib dalam kitabnya Al-Murjam Mufradat Aflat, Al-Quran yang berarti dom, Al-Quran wa al-kalimat ba'diha ila ba'dihi fi atatil, yaitu menggabungkan antara huruf dan kalimat satu sama lain dalam bacaan. Dalam KBBI, qiraat berarti bacaan atau membaca. Sedangkan secara terminologis, yang dimaksud qiraah adalah cara membaca Al-Quran oleh seseorang imam ahli qiraah berbeda dengan cara baca imam yang lain. Yang kedua yaitu macam-macam qiraah. Yang pertama, mutawatir. Qiraah yang dinukil oleh banyak orang yang tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan dari orang-orang yang seperti mereka hingga ke akhir sanadnya, dan ini yang dominan dalam qiraat. Yang kedua yaitu qiraat masyhur, yaitu yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai ke tingkat mutawatir. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Razm, terkenal di kalangan para imam qurra dan mereka tidak menganggapnya keliru ataupun ganjil. Para ulama juga mengatakan bahwasanya bacaan qiraat jenis ini boleh diamalkan. Yang ketiga yaitu qiraat ahad, yang tidak terkenal seperti qiraat yang disebutkan sebelumnya atau yang syaratnya sahih tetapi menyelisihi rasm atau kaidah bahasa Arab. Selain itu, yang ini tidak mengikuti bacaan, dan diantara contohnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW membaca bahwa qiraat di atas dibaca muttaqina ala rafrafin khadri wa akbarin hisan. Yang keempat yaitu syad, yaitu tidak sahih sanadnya seperti qiraat Malik Yaumiddin dengan kata kerja bentuk lampau yaitu malaka yang memfathah kata yauma di qiraat yang benar dengan mengkasrohkannya. Yang kelima yaitu qiraat maudhu yang berarti tidak asli atau palsu. Dan yang keenam yaitu qiraat mudraj, juga dikenal sebagai yang disiplin, adalah ucapan yang dimasukkan ke dalam qiraat yang sahih untuk memberikan penafsiran seperti dalam qiraat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Asal-usul qiraat Al-Quran. Tiap ayat Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat itu kepada para sahabatnya. Oleh karena itu, berbagai versi ayat itu hampir sama dengan hadis qudsi, seperti ayat berikut. La tuharriku bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 16-18. Manfaat mempelajari ilmu qiraat Al-Quran. Yang pertama, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum bacaan yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, dapat mentaklis atau mencari solusi hukum bacaan yang diperselisihkan para ulama. Dan yang ketiga, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum bacaan yang berbeda. Yang keempat, dapat menunjukkan dua ketentuan hukum bacaan yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Dan yang kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya. Selanjutnya, pengaruh perbedaan qiraat terhadap istinbat hukumnya. Ketentuan hukum kadang-kadang dipengaruhi oleh perbedaan qiraat, seperti surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Pengaruh perbedaan qiraat terhadap istinbat hukumnya. Berkaitan dengan ayat tersebut, di antara imam qiraat 7 yaitu Abu Bakar, Syu'bah, qiraat Asim riwayat Syu'bah, Hamzah, dan Al-Kisai membaca yadhun dengan memberi sitah pada huruf ta dan ha. Maka bunyinya menjadi Yutahhirna. Berdasarkan perbedaan qiraat ini, para ulama fikih berbeda pendapat sesuai dengan banyaknya perbedaan qiraat. Ulama yang membaca ayat berpendapat bahwa seorang suami tidak diperkenankan berhubungan dengan istrinya yang sedang haid, kecuali telah suci dan berhenti dari keluarnya darah haid. Sementara yang membaca Yutahhirna menafsirkan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya kecuali telah bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.